hayati dan ekosistemnya. Hadirin yang saya hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI yang terhormat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda pembahasan isu-isu strategis bidang kelautan dan perikanan. Ibu Ketua dan para Wakil Ketua serta para anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, menindaklanjuti kesimpulan hasil rapat kerja tanggal 23 Januari 2025 mengenai tindak lanjut penanganan pagar laut di Tangerang dan Bekasi, maka dapat kami laporkan tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan Permen KP nomor 30 tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan Permen KP nomor 31 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP sebagai berikut. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri, dan anggota dari Barreskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Barreskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya, dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP, yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan, tolong disampaikan juga slide berikutnya.
foto-foto pemeriksaannya, dokumentasi proses pemeriksaan ini dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI, selanjutnya berkaitan dengan ketersediaan ikan memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, KKP telah menghitung prognosa produksi ikan bulan Januari sampai dengan Maret 2025 sebesar 3,06 juta ton, dengan rincian produksi ikan budidaya sebesar 1,59 juta ton, dan 1,47 juta ton produksi ikan tangkap. Selain itu, KKP telah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan terhadap kekurangan ketersediaan ikan dan preferensi konsumsi jenis ikan di masing-masing lokasi, meliputi Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan ketersediaan ikan dan kebutuhannya di masing-masing lokasi sentra konsumsi, KKP optimis bahwa ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum itu, satu lagi, untuk yang hasil kunjungan Ibu Ketua ke Jogja terhadap ketersediaan flag ice, kami siap segera menyediakan. Itu mungkin kita akan sediakan yang mini, Ibu, karena itu pedagangnya cuma sedikit, tapi kita akan sediakan. Selanjutnya untuk yang di Malang, terhadap kenaikan harga karena cuaca, kami bisa memastikan untuk menyediakan stok dalam rangka kebutuhan di bulan Ramadan dan Lebaran. Dan berikutnya soal pengelolaan buaya. Saya kira untuk pengelolaan buaya kami menerima, dan terus terang memang sebelumnya tidak ada di kami, dan kami tentu akan segera menyiapkan seluruh perangkat yang bisa menangani soal buaya tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rapat kerja kali ini. Selanjutnya kami mohon saran, masukan, dan dukungan dari Komisi 4 DPR RI untuk upaya perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.